Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang saat ini telah tiba di lantai ke-11 Menara Zinsen. Xiaoyan dikagetkan dengan adanya sosok klon dewa jahat di salah satu peti mati yang ada di sana. Jadi selama ini klon dewa asli ada di Menara Zinsen, ucap dari Xiaoyan dengan sangat terkejut ketika dia melihat klon dewa asli ini ada di salah satu peti mati di sana. Tentu saja ini ada alasannya. Klon dewa asli memang dapat memberimu banyak bantuan. Tetapi selain membantu, dia juga membawa lebih banyak masalah yang tidak dapat kamu tanggung untuk saat ini. Apalagi sekarang kamu telah bertemu dengan Istana Surgawi. Karena Istana Surgawi lah yang memusnahkan semua petarung immortality di dunia Senki ini, ucap dari Chan Lao. Istana Surgawi memusnahkan semua petarung immortality dunia Senki? Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka bisa memusnahkan petarung immortality di dunia ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Sebagian besar anggota Istana Surgawi berasal dari dunia Senki. Tetapi belakangan ini Istana Surgawi masih ada invasi dari dunia luar yang mendukung mereka. Invasi ini sudah ada sejak Junsang dan juga Dewa Jahat mati. Tetapi si Jun atau Dewa Jahat bertindak sembarangan waktu itu dan gagal mencoba untuk membasminya. Akibatnya kini telah menjadi bencana besar bagi dunia Senki itu sendiri, ucap dari Zhan Lao. Jadi maksudmu Istana Surgawi sebenarnya telah dikendalikan oleh dunia lain sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Ya itu benar, tetapi karena dunia Senki sendiri masih sangat kuat, mereka tidak dapat menyerang untuk sementara waktu ini. Mereka hanya dapat mengontrol kekuatan dunia Senki saja dengan cara mendukung Istana Surgawi. Dan mereka ingin menghancurkan dunia Senki dari dalam. Untungnya dunia Senki masih bisa bertahan sampai saat ini. Namun kamu juga harus tahu bahwa penyerangan ke dunia Senki akan datang lagi, bukan? Dan dunia Senki hari ini akan berada di dalam bahaya besar, ucap dari Zhan Lao. Ya, apakah itu artinya dunia Senki sudah tidak mempunyai kesempatan lagi? Tanya dari Xiaoyan lagi. Bukan itu masalahnya. Meskipun Istana Surgawi berusaha menekan, namun dunia Senki tidak begitu hancur saat ini. Dan meskipun petarung immortality dari dunia Senki telah musnah, tetap saja masih ada kekuatan yang bisa membuat dunia Senki membalikan keadaan. Lalu kekuatan apa itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kekuatan Menara Zinsen, jawab dari Zhan Lao. Kekuatan Menara Zinsen? Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan dari menara ini? Apakah menara ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tanya dari Xiaoyan lagi. Meskipun Zhan Lao mengatakan bahwa Menara Zinsen ini memang mengandung banyak kekuatan dan sangatlah luar biasa, tetapi kekuatan ini masih perlu dibangkitkan. Dan saat ini kekuatan Menara Zinsen belum sampai ke tingkat yang bisa menjamin keselamatan dunia Senki. Jelas, bagi Xiaoyan Menara Zinsen masih belum memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Tidak masuk akal untukmu memberitahu semuanya sekarang, karena aku rasa kamu tidak akan mengerti. Baiklah, mungkin setelah kamu menerobos ke tingkat immortality nanti, kamu akan mengerti. Jalan kamu masih panjang. Begitu juga dengan dunia Senki, ucap dari Zhan Lao lagi. Tunggu dulu, ada satu pertanyaan lagi. Dan sebenarnya siapakah Anda? Ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kamu sudah memiliki jawaban atas pertanyaanmu itu sendiri, jawab dari Zhan Lao. Mungkin aku rasa identitas asli Anda adalah
Dunia Senki itu sendiri bukan? Ucap dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Zanlao dengan sangat serius. Dunia Senki adalah sebuah dunia, dan aku hanya mewakili secerca keinginan di dalamnya saja. Jadi dengan kata lain, aku adalah keinginan dari dunia Senki itu sendiri yang berwujud seperti ini, ucap dari Zanlao. Itulah mengapa Anda sangat tahu tentang situasi dunia Senki itu sendiri. Menurut apa yang Anda katakan, dunia Senki tidak memiliki harapan sama sekali. Apakah itu benar? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zanlao tiba-tiba terdiam dan butuh waktu yang lama untuk kembali menatap Xiaoyan lagi. Karena sebenarnya dan sebelumnya Zanlao telah berkata bahwa dunia Senki tidak memiliki harapan. Baiklah. Jika aku menjawabnya, apakah kamu akan menyerah? Tanya dari Zanlao. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terkejut lagi. Jawaban ini sepertinya sesuai dengan prediksinya sendiri, tetapi di luar dugaannya juga. Yang membingungkan adalah, jika tidak ada harapan, mengapa dia harus repot-repot melakukan semua ini? Dan itu benar. Kenapa Zanlao harus repot-repot mendidik Xiaoyan dan segala sesuatu yang pernah kita dengar selama ini? Jika akhirnya dunia Senki bakalan hancur. Lalu apa artinya menjadi reinkarnasi Junsang dan juga Shizun atau sosok dewa jahat? Kalau Junsang dan Shizun saja tidak bisa menyelamatkan dunia Senki, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Apalagi saat ini aku hanya memiliki kekuatan fighting tingkat bintang 6 saja. Ucap dari Xiaoyan. Xiansu akan memberimu jawaban atas semua pertanyaanmu itu. Dan semua jawaban untuk semua pertanyaanmu saat ini ada di arah Xiansu. Ucap dari Zanlao. Xiansu? Siapa Xiansu? Xiansu ada di lantai 8 Menara Zinsen. Dialah yang telah menyegel ingatan Supreme sebelumnya. Xiaoyan sudah lama tidak memasuki lantai ke-8. Dan ada banyak fragmen memori Supreme di Xiansu saat ini. Baiklah kalau begitu, lebih baik kita ke sana saja. Aku akan memilih satu ingatan atau suatu ingatan untukmu. Melihat kenangan ini akan menyelesaikan semua keraguan yang ada di hatimu ini. Sekarang waktunya kamu untuk mengetahuinya, ucap dari Zanlao. Lalu mereka berdua pun menuju ke lantai 8 Menara Zinsen. Dan setelah beberapa waktu mereka berdua pun sampai di lantai ke-8 Menara Zinsen ini. Sosok Zanlao lalu tiba-tiba menghilang setelah mereka sampai di lantai ke-8 ini. Lalu tiba-tiba jiwa Xiaoyan terasa ditarik ke dalam ruangan atau dimensi lain. Dan pemandangan di sekitarnya pun langsung berubah. Gujongseng, kamu benar-benar ada di sini. Mari kita berkelahi untuk kesekian kalinya. Sekarang terimalah teknikku ini, ucap dari sebuah suara. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat ini. Dia hanya bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya saja. Xiaoyan sedang melihat bola api seperti matahari yang melesat ke arahnya dengan sangat luar biasa. Di bawah bola api itu ada telapak tangan yang sedang memegangnya dan Xiaoyan tampak seperti semut di hadapan bola api itu. Tetapi kemudian Xiaoyan melihat dirinya mengangkat tangannya yang menuju ke udara. Buar, sekedar informasi bahwa saat ini sudut pandang Xiaoyan adalah dari sudut pandang Gujongseng. Berarti dengan kata lain, sekarang Xiaoyan sedang melihat atau dia sekarang menjadi Gujongseng atau Supreme. Xiuxie, aku masih memiliki urusan yang lebih penting saat ini. Setelah urusanku selesai, aku akan menemanimu bertarung lagi. Bagaimana? Ucap dari Gujongseng. Xiuxie adalah sosok dewa jahat itu. Dan namanya itu ada Xiuxie, Shizun, dan juga dewa jahat ya. Gujongseng, kali ini aku mendapatkan sebuah klon yang kuat lainnya. Sekarang kamu bukanlah lawanku lagi. Ucap dari Xiuxie. Setelah ledakan bola api,
Xiaoyan melihat seseorang pria ramping berjubah hitam berdiri tegak. Wajahnya tampan, dengan senyuman liar di sudut mulutnya. Tetapi penampilan yang tampan ini penuh dengan sentuhan mempesona kejahatan. Xiaoyan memandangi pria itu dengan sekilas dan bisa mengenali bahwa pria itu adalah Shizun. Shizun pun lalu mendekat ke arah Junsang dan berjalan berdampingan dengan Junsang. Xiaoyan tidak bisa melihat ada hubungan permusuhan di antara keduanya. Tentu saja itu karena mereka sebenarnya memang tidak bermusuhan. Xie, kita itu sebenarnya teman atau musuh? Tanya dari Gujongseng. Sudahlah. Lebih baik jangan terlalu dekat denganku. Aku lebih suka bertarung denganmu. Dan lebih baik kamu menjadi musuhku saja, ucap dari Shizun. Bertarung denganmu sangatlah membosankan, jawab dari Gujongseng. Kamu berani menghina aku ya sekarang? Kalau begitu ayo kita bertarung. Jika memang pertarungan denganku ini membosankan, lawan aku sekarang. Dan kali ini aku akan menghajarmu hingga jatuh dan memohon belas kasihanku, ucap dari Shizun. Auranya langsung meledak. Sudahlah. Lagi pula kita sekarang memiliki urusan yang sama bukan? Ucap dari Gujongseng. Setelah Gujongseng selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan ke arah Shizun. Lengan peledak, teriak dari Gujongseng. Buar. Tinju itu menyapu sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Dan sosok-sosok itu pun meledak menjadi kabut darah dalam sekejap. Dan tidak ada tulang yang tersisa di bawah pukulan itu. Bahkan semuanya lenyap menjadi abu. Sensen langkah ketujuh, teriak dari Gujongseng. Dengan mudahnya Gujongseng itu melakukan teknik Sensen langkah ketujuh. Sementara Xiaoyan saat ini sebagai perbandingan dia menggunakan Sensen langkah kelimanya saja. Waktu itu sudah mau hampir kehabisan tenaga dan hampir mampus pokoknya. Tapi Gujongseng langsung menggunakan Sensen langkah ketujuh sebagai pembuka skill ya. Itu pembuka skill ya, langkah ketujuh. Jadi perbedaannya memang terlalu jauh. Bayangan kaki raksasa yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya meluncur di udara. Teknik Gujongseng ini dapat dengan mudah menyapu bersih semua orang atau musuh-musuh yang ada di hadapannya. Buar. Meskipun Shizun dan juga Gujongseng terus membantai orang-orang ini atau sosok-sosok ini, tetap saja masih banyak sosok yang bermunculan di sebuah lubang yang ada di tanah. Dan mereka semua ingin menyerang Gujongseng dan juga Shizun. Xie, apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu melamun seperti itu, aku akan membunuh mereka semua sebentar lagi. Dan aku tidak akan menyisakan satupun untukmu, ucap dari Gujongseng. Hei orang tua, sisakan sedikit untukku agar aku juga bisa bersenang-senang, ucap dari Shizun. Bus, duduk. Bagi mereka berdua ini, setiap pertarungan itu akan menyenangkan. Kedua sosok itu mulai membantai musuh-musuhnya. Meskipun musuhnya yang muncul ini semakin banyak dan kuat, tetapi di hadapan mereka berdua, musuh-musuhnya ini begitu terasa lemah. Mayat-mayat pun bergelimpangan dan bau darah pun memenuhi seluruh ruangan ini. Perang ini tidak menarik, ucap dari Shizun sambil melipat tangannya di dada. Seolah-olah dia tidak puas dengan pembantaian ini karena tidak ada lawan yang seimbang dengannya atau bisa membuatnya bersemangat. Gujongseng kemudian berjalan ke lubang tempat para musuh itu berdatangan. Dan kemudian dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Lalu ada kekuatan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Dari telapak tangan Gujongseng, sebuah gumpalan merah muncul. Kemudian membesar dengan seukuran yang sama dengan lubang teleportasi itu atau lubang yang ada di tanah yang memunculkan sosok-sosok yang tidak ada hentinya. Gujongseng atau Supreme membentuk sebuah penghalang agar tidak akan lagi ada musuh bermunculan atau keluar dari lubang itu. Setelah melakukan semua ini, Gujongseng perlahan mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya kita sudah mencapai batas kekuatan kita. Melakukan hal seperti itu tidak ada gunanya, ucap dari Shizun ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Gujongseng. Sepertinya aku harus menutupnya terlebih dahulu, jawab dari Gujongseng. Tetapi lubangnya akan tetap muncul, jawab dari Shizun. Kalau begitu akan kututup lagi, jawab dari Gujongseng.
Itu tidak akan mengubah nasib dunia Senki. Dunia ini sudah sekarat, ucap dari Shizun. Gu Zhongzheng lalu menoleh ke arah Shizun dengan tatapan yang serius. Sudahlah, Gu Zhongzheng, jangan menatapku seperti itu. Apa yang aku katakan tadi adalah sebuah fakta, bukan? Kamu tidak akan bisa mengubahnya, karena ini adalah takdir dunia ini. Aku sendiri juga tidak punya kekuatan untuk mengubahnya, ucap dari Shizun kembali. Apakah kamu tidak memiliki seseorang yang kamu sayangi di dunia ini? Tanya dari Gu Zhongzheng. Apa itu orang yang disayangi? Tidak ada, jawab dari Shizun. Orang yang aneh. Baiklah, sekarang ayo kita bertarung, ucap dari Gu Zhongzheng. Sosok Gu Zhongzheng dan juga Shizun pun langsung melesat. Itu yang aku tunggu, jawab dari Shizun. Hus, tang ting tung, buar, dadiduk, spring, pring, buar. Kemudian pandangan Giant pun lalu menghitam. Sebelum pertarungan itu selesai. Ingatan pertempuran ini kita lewati saja. Lagi pula pertempuran ini tingkatannya terlalu tinggi untukmu. Jadi tidak ada manfaatnya bagimu sekarang, ucap dari Zhang Lao. Kemudian pandangan Giant pun mulai bercahaya lagi. Dan 9 klon dari Dewa Jahat semuanya telah terbunuh kali ini. Gu Zhongzheng dan juga Shizun saat ini sama-sama ambruk di tanah atau semuanya kelelahan ya karena saling bertarung. Vitalitas keduanya benar-benar terkuras dan Shizun benar-benar sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Pada tingkat pertempuran seperti ini keduanya memang ambruk dan bahkan vitalitas mereka juga sudah hampir habis. Tetapi karena kekuatan keduanya berada di puncak dunia ini, pertempuran seperti ini tidak akan membuat mereka mati. Setelah keduanya terbaring dengan tenang, dan waktu akan memulihkan kembali mereka. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba ada sosok yang perlahan muncul dari kegelapan. Lalu dia membuat serangan ke arah 2 orang itu yang sedang tergeletak di tanah. Melihat itu Gu Zhongzheng tiba-tiba membuka matanya. Brengsek, ucap dari Gu Zhongzheng. Dia tidak pernah menyangka sama sekali akan ada seseorang yang menyergap mereka saat ini. Situasi seperti ini memang baru pertama kalinya terjadi. Gu Zhongzheng pun lalu berdiri dengan susah payah dan menghadapi serangan yang datang secara tiba-tiba itu. Gu Zhongzheng lalu menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk berteleportasi sambil membawa Dewa Jahat atau Shizun yang tampak sedang sekarat atau tidak sadarkan diri. Kalian berdua benar-benar aneh. Kalian malah bertarung di situasi yang gawat seperti ini. Aku jadi bisa memanfaatkan hal ini untuk pribadiku sendiri. Dengan keadaan kalian yang seperti ini, kalian tidak akan bisa mengalahkanku, ucap dari sosok itu. Mendengar itu, sosok atau ekspresi Gu Zhongzheng terlihat muram. Dia tidak tahu dari mana sosok itu berasal. Pada saat ini sebuah sangkar hitam turun dari langit. Baik Gu Zhongzheng dan juga Shizun terkurung di dalamnya. Saat ini, Gu Zhongzheng atau Supreme masih mengangkat Shizun atau menggotong Shizun yang sedang pingsan. Sementara itu sosok itu lalu berkata, "Kalian diamlah di sini," ucap dari sosok itu setelah membelenggu mereka berdua. Wus, sebuah serangan ganas tiba-tiba meluncur ke arah Gu Zhongzheng. Gu Zhongzheng lalu memuntahkan seteguk darah. Dia pun sampai berlutut di tanah. Dan dia lalu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat sosok yang menyerangnya itu. "Siapa kamu?" ucap dari Gu Zhongzheng. "Aku datang untuk membunuh kalian berdua," ucap dari sosok itu. Gu Zhongzheng sudah lama tidak merasakan ancaman kematian seperti ini. Ini adalah rasa ancaman kematian yang akan segera terjadi kepadanya. Sosok yang ada di depannya ini saat ini menggunakan jubah hitam yang menutupi kepalanya. Jadi Gu Zhongzheng tidak dapat melihat wajahnya. "Xiaoxi, hanya ada satu cara agar kita bisa selamat dari ini. Maafkan aku," ucap dari Gu Zhongzheng. Dia segera membuat keputusan gila. Dunia Senki saat ini tidak mungkin bisa bertahan tanpa adanya dia. Dan dia tidak boleh mati sekarang. Jadi ini adalah alasan Gu Zhongzheng melakukan hal ini. Gu Zhongzheng lalu memegang kepala Shizun. Dan tubuh Shizun langsung dihancurkan dan berubah menjadi setetes darah esensi.
Lalu Gu Jongseng menelannya tanpa ragu-ragu. Buar. Detik-detik berikutnya, aura yang menakjubkan pun meletus dari tubuh Gu Jongseng. Rambutnya yang panjang berkibar. Gu Jongseng perlahan mengangkat kepalanya dan penampilannya berubah secara drastis. Sekarang, Gu Jongseng telah menjadi dewa setengah iblis. Karena Gu Jongseng sudah melahap Shizun. Dan keduanya saat ini bergabung menjadi satu. Tetapi, Gu Jongseng tidak menghapus jiwa Shizun. Karena begitu jiwanya terhapus, maka teknik ini tidak akan berguna. Sialan Gu Jongseng, apa yang kamu telah lakukan padaku? Ucap dari Shizun di dalam tubuh Gu Jongseng saat ini. Shizun, maafkan aku. Aku tidak boleh mati sekarang. Ada musuh yang tiba-tiba muncul yang ingin melenyapkan kita. Jadi, aku melakukan ini. Sementara itu, kamu dan aku juga terluka parah. Jika kita tidak bergabung, maka kita pasti akan mati, ucap dari Gu Jongseng. Saat ini, Shizun dan juga Gu Jongseng bersaing untuk menguasai tubuh yang hanya ada satu itu. Gu Jongseng sama sekali tidak mempunyai pilihan. Dia harus melakukan ini karena mereka berdua sedang terluka parah. Jadi dia harus segera mengambil keputusan yang sangat darurat seperti ini. Penggabungan ini memunculkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini sangat mengejutkan Gu Jongseng. Shizun, sudahlah, bekerja sama saja denganku, bunuh orang itu terlebih dahulu. Kemudian kita pasti bisa terpisah lagi, ucap dari Gu Jongseng. Alah, bekerja sama denganmu. Tidak. Berikan saja tubuh ini, biarkan aku saja yang membunuhnya. Aku pasti bisa membunuhnya, ucap dari Shizun. Tepat ketika Gu Jongseng dan juga Shizun ini berlomba-lomba untuk mengendalikan tubuh yang hanya ada satu ini, serangan dari musuh pun datang lagi. Untungnya Gu Jongseng masih bisa mengendalikan separuh tubuhnya dan menahan serangan itu. Hei, sepertinya aku merasa dibodohi sekarang. Aku merasa kamu berbohong kepadaku. Aku yakin kamu tidak memiliki cara agar kita bisa terpisah lagi, bukan? Ucap dari Shizun. Serangan musuh pun akhirnya melesat lagi. Melihat ini, Gu Jongseng lalu berhenti berbicara. Shizun juga tiba-tiba menjadi tenang. Dan Gu Jongseng pun dengan paksa mengendalikan tubuhnya. Gu Jongseng, lebih baik kamu mati saja bersamaku daripada aku harus menyatu denganmu. Aku tidak ingin berdamai denganmu. Sial, aku sudah tidak bisa mengendalikan tubuh ini lagi, ucap dari Shizun. Gu Jongseng saat ini sudah mendapatkan kendali penuh atas tubuh itu. Dia juga memiliki kekuatan Shizun. Ketika kedua kekuatan ini menyatu, mata Gu Jongseng pun langsung bersinar terang. Kekuatan macam apa ini, ucap dari Gu Jongseng. Kemudian Gu Jongseng lalu mengangkat kepalanya dan momentum yang kuat pun langsung meledak. Momentum ini dia langsung menghancurkan seluruh ruangan itu hanya dengan momentumnya saja. Buar, bisa terbayang segimana kuat ledakannya, itu hanya auranya saja. Kekuatan ini begitu sempurna. Ini adalah kedua kekuatan yang sangat berbeda. Tetapi begitu kekuatan ini digabungkan, keduanya menutupi satu sama lainnya, ucap dari Gu Jongseng. Kemudian Gu Jongseng pun langsung melesat ke arah musuh yang ada di depannya. Spring, buar. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Di episode ini ya, ini semua menjawab pertanyaan tentang Janlao itu siapa sih sebenarnya? Atau pertanyaan yang sering banget gue tanya. Kenapa Xiaoyan ini kok sebenarnya reinkarnasi siapa? Gu Jongseng atau reinkarnasi dewa jahat gitu? Shizun ya. Dan di episode berikutnya mungkin kalian akan mengerti siapa bagaimana ini bisa terjadi ya. Xiaoyan itu kenapa bisa memiliki dua reinkarnasi yang berbeda gitu. Jadi nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dan enggak, satu lagi, gue tidak pernah lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini ya. Dan akhirnya gue bisa konsisten lagi untuk sekarang-sekarang ya. Dan bonus kalian, untuk kalian juga gue selalu nge-lab bagi yang memang selalu kurang terus asupan BTTH-nya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.